Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui YISEK J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA Tes Brunei J1. Mana sekarang Mbak Alwi? Perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab. Kalau perlu tidak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Tidak penting cucunya siapapun. Ini kan karena keluarga Wali Songo dihina 200 tahun. Keluarga Wali Songo dibelokkan nasabnya ke Yaman. Menurut kitab namanya Samsud Dohiro, karangan Abdurrahman Al-Masyhur yang ditahqiq oleh dia Sahab, menurut Vandenberg katanya Wali Songo ke Yaman. Nasab rakitan spekulatif, tetapi hasil dari isbat internasional jelas kok keluarga Wali Songo diakui oleh nakoba-nakoba dunia. Pertanyaannya, hei Mbak Alwi Yaman yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Terkait masalah Anda jadi muhibbin atau mbak, itu beda urusan. Antara habaib yang kasar maupun yang halus kita anggap sama dulu. Selama mereka menarasikan dirinya sebagai cucu Nabi, wajib kita mempertanyakannya, siapapun dia. Misalkan guru kita pun, guru kita tidak maksum, mungkin salah. Kiai-kiai sesepuh kita dikatakan mengakui mereka. Pertanyaannya sekali lagi saya katakan, apa sebutan mereka untuk kiai-kiai kita? Ahwal dan ajam. Apa ahwal itu? Itu plesetan dari anjing. Ajam apa? Orang di luar bangsa Arab. Loh, mereka loh yang bukan orang Arab, orang Kaukasus. Saya sudah menulis bahwa mereka adalah keturunan dari Khazar. Tes DNA mereka membuktikan itu. Situs DNA Yahudi membuktikan itu. Kemudian mereka menyebar ke semua bangsa. Mereka menjadi Yahudi Sephardic, Yahudi Askenazik, menjadi Yahudi Kaifeng, Bene, Koci, Igbo, Alfa. Dan mereka datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Kitab Al-Istizada karangan Alwi Muhsin bin Ali bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda. Bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Mbak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Bahkan kemudian mereka mau menyuap ulama-ulama Tarim supaya melegalkan pernikahan rasisme atas dasar kafaah, bahwa perempuan-perempuan mereka haram, hukumnya zina, dikawin oleh di luar mereka. Padahal Baraja, Al-Katiri, At-Tamimi ini adalah asli Bani Quraisy keturunan Ismail. Tetapi ketika mereka datang ke Nusantara, mereka disuruh untuk mencium tangannya orang-orang Yahudi yang ngaku cucu Nabi ini. Ini penipuan 200 tahun. Tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka menyodomi orang di tengah pasar. Baca kitab sejarahnya Larry Gornick dari Koinuko, seorang Yahudi yang pernah diusir kabilahnya oleh Nabi Muhammad. Dia seorang sejarawan dan seorang matematikawan. Bagaimana raja-rajanya, sultan-sultannya melakukan kebiadaban. Kemudian mereka menuhankan Ali. Mereka merofido Syiah itu menjadi Syiah yang sangat-sangat menuhankan Ali. Mereka melencengkan ajaran Ahlul Bait Nabi menjadi ajaran yang sesat. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Mohon maaf, King Richard Inggris haplogrupnya G, bapaknya Henry haplogrupnya I, ibunya Putri Prancis. Kok bisa bapaknya I, anaknya G? Ini mengobarkan perang salib ketiga. Bagaimana seorang Yuya, wazir agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi wazir agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, dan dia sendiri menjadi Father of God.
anaknya Anem dan Ai itu juga menjadi father of God. Dia juga akan meracuni Fir'aun Tutankhamun, menyusup ke segala bangsa. Bagaimana Stalin juga menyusup untuk melakukan pemberontakan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, meruntuhkan 3 abad kekuasaan dinasti Tsar Rusia Romanov yang dibantai oleh mereka. Dia kemudian membuat kelaparan, 7 juta orang mati. Lenin dan seterusnya, sesama komunis, 11 juta orang. Dia mengobarkan perang dunia kedua, 70 juta orang mati. Bagaimana grup G yang lain, Al Capone menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G P303. Kode ini juga ada di dalam Ba'alwi Yaman. Yang bicara ilmu pengetahuan, Pak, bukan saya yang bicara, ahli genetik. Bagaimana ikonoklasme di dalam Bizantium atau Romawi Timur ini menghancurkan ikon-ikon Kristen Ortodok di zaman itu. Ketika kemudian Raja Leo III bersahabat dengan Hagan Bihar, seorang raja bangsa Khazar, haplogrup G. Dia punya anak Konstantinus V, dinikahkan dengan Siksak atau Iren, anaknya Kagan Bahar itu. Akhirnya punya anak Leo keempat, Leo ketiga, Konstantinus kelima, dan Leo keempat. Ini menghancurkan simbol-simbol agama Kristen Ortodok, sehingga sampai hari ini Kristen Ortodok yang banyak di Rusia begitu bencinya kepada orang-orang Khazar yang ada di Israel. Jangan salah kalau Rusia hingga saat ini mereka tidak akan pernah setuju dengan gerakan Zionis Israel karena dendam sejarah di masa silam. Bagaimana pada zaman itu Iren atau Siksak ini yang jadi permaisuri Konstantinus kelima, dia membuat pakaian Khazar menjadi populer di negara Bizantium atau Romawi Timur. Pakaian secara tidak sadar itu akan membuat kita terkooptasi. Kita terkooptasi secara budaya, maka akal pikiran kita, kesadaran kita juga akan terkooptasi. Jadi kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Kalau ini kita sudah tercabut dari akar budaya kita, setinggi apapun pohon akan tumbang.